sudah kenyang? Sudah punya kekuatan? Nanti tidak ngantuk? Oh ya. Kenyangan. Mau dengar firman? Mau. Makanya makan jangan kekenyangan. Gimana Makan ngajain? itu seenaknya perut ya. Oke. Malam ini kita akan ibadah. Siap ini ngapain, Bi? Oh, siap ini nanti kita boleh istirahat tidur. Ya. Berapa jam? Berapa jam nanti sampai pagi ya? Kita nanti saat teduh lagi. Oke, siap? Siap hari ini memuji Tuhan? Siap. Titan semangat dia. Siap. Siap semua dengan firman Tuhan. Saya berharap malam ini semua kamu, laki-laki dan perempuan, buka hatimu untuk Tuhan. Ini waktu untuk apa semalam itu Pak Pendeta bilang? Percaya. Apa? Apa? Percaya. Semua mau dapat? Mau. Ada yang udah dapat? Belum ya. Mau malam ini dapat? Mau. Siapa yang mau dapat malam ini angkat dulu tangannya. Wah, puji Tuhan. Turunkan tangannya. Mau dengar suara Tuhan? Mau. Kalau Tuhan ketuk hatimu mau dibuka? Mau. Dengar dia panggil. Bukan. Tuhan mengetuk hatimu ya. Mau diketuk kok Tuhan mengetuk. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mau mengetuk hatimu. Buka pintu. Mau buka pintu lebar apa pintu sempit? Oh ya lebar. Yuk. Tuhan mengetuk hatimu. Hai manusia. Siapa manusia? Puji Tuhan. Ayo, ada yang baju orange? Siapa namanya? Gibran. Sehat kamu? Kedinginan badannya? Oh enggak ya? Tuhan mengetuk hatimu, hai manusia. Yuk, tepuk tangan dulu. Tuhan mengetuk hatimu, hai manusia. Tuhan mengetuk hatimu, oh manusia. Oh manusia, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Apa jawabnya? Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat? Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kuat? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya,
hatiku, semua tangannya di sini. 2, 3 ya. Pintu hatiku. Mau dibuka? Mau. Malam ini? Malam ini. Iya, kita nyanyi satu lagu lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Ya, mau ya? Mau undang Yesus masuk di hatinya? Ayo, semua berdiri dulu yuk. Stand up please. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mau? Yesus mau masuk nih. Diterima enggak? Diterima. Diterima enggak perempuan? Terima. Laki-laki diterima enggak? Terima. Kita nyanyikan dulu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Tuhan, malam ini aku mau ketika dipanggil, aku mau datang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yang laki-laki saja, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pegang semua hatinya, Yesus ku undang. Yesus ku undang, Yesus ku undang, masuk. dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk, yang perempuan, mari panggil Tuhan, undang dia masuk dalam hatimu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, kamu panggil. Mau ketika datang undangan, kamu terima atau kamu tolak? Terima. Kalau hari ini diundang, mau terima Tuhan? Mau. Silakan duduk kembali. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yang laki-laki duduk dengan baik. Hari ini Tuhan melihat kita ya di tempat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan juga mengasihi anak-anak yang masih kecil. Malam hari ini untuk ibadah kami mau serahkan kepada Tuhan. Kalau kami, Tuhan, hari ini datang dengan segala kerendahan hati, supaya setiap adik-adik kami malam ini datang kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk percaya kepadamu, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman malam hari ini,
supaya semua adik-adik kami boleh diberkati. Mereka memahami apa yang boleh dikatakan, mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan. Siap ya? Siap. Oh, adik ini bagus. Siapa namanya sayang? Gilbert. Oh, nama anak saya Gilbert juga. Ya, Gilbert suaranya. Siap. Dengar firman Tuhan. Tapi kita nyanyi dulu satu lagu. Hanya satu jalan ke surga. Berapa jalan ke surga? Satu. 4 bi. Orang kaya itu di luar bilang ada 3 kok, ada 6 jalan ke surga. Iya betul. Berapa jalan ke surga? 1. Siapa namanya? Yesus. Ayo. Hanya 1 jalan ke surga. Setelah ini kita dengar firman Tuhan. Yuk kita berdiri ya, sambil jalan kita di tempat. Ayo, jangan mager. Irfan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya, semua jalan di tempat ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Silakan duduk. Hanya satu jalan ke surga, Yesus jalannya. Silakan Pak. Sabar ya. Lemari baterainya Pak. Lemari. Tanda panahnya kepala. Baik, selamat malam. Shalom. Ingat, malam ini tidak akan terjadi lagi besok. Karena besok kita nggak ada di sini lagi. Ya. Karena itu malam ini jadikan jadi malam terindah. Malam apa? Jangan malam terngantuk. Malam terindah. Ya. Malam ini kita akan mengambil satu kepastian untuk apa saya ada di sini. Kita dengar firman Tuhan yang akan diberikan tema
Yesus jalan keselamatan. OO. Ya. Yesus jalan keselamatan. Arti OO itu dia menyimpulkan, memutuskan tidak ada jalan lain. Kalau percaya satu-satunya jalan kita untuk datang kepada Tuhan, jaringan yang tepat. Kita bisa apa aja kalau kita percaya? Kita selamat, kita bisa melihat surga, kita bisa masuk ke surga, kita bisa taat, dan malam hari ini pastikan kita akan selamat. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan menunjukkan kasih itu kepada kami ketika kami mendengar firman Tuhan ini. Yakinkan hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami dengar, kami mengerti, kami percaya, dan kami diselamatkan. Hanya pertolongan daripada-Mu lah kami bisa menerima apa yang Tuhan katakan, apa yang akan kami putuskan, apa yang akan kami simpulkan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Tubuh kami yang lemah, pikiran kami yang terbatas, hati kami yang gelap sungguh tidak sanggup untuk memahaminya tanpa kehadiran Tuhan. Karena itu hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami. Berilah kesempatan kepada kami untuk menerima anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Apa tema kita? Oh, Yesus jalan keselamatan. Kemarin sudah dijanjikan. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita suka jalan-jalan ya. Hati-hati. Yang suka jalan-jalan itu ujung-ujungnya bisa maut. Karena kita sangka, kita pikir, kita duga, kita harapkan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Semua manusia ini pasti ingin cari jalan keselamatan. Semua manusia pasti ingin cari jalan keluar. Kenapa? Karena manusia semuanya sudah berdosa. Semua manusia berusaha. Siapa di antara manusia yang hari ini sudah putus asa? Yang putus asa itu pun dia berusaha untuk membunuh dirinya. Ada banyak jalan di dunia ini. Di daerah kita itu banyak jalan. Tapi ujungnya nanti akan kemana? Menuju maut. Kalau kalian punya masalah, punya pergumulan, kesulitan, kesusahan, apa yang kalian lakukan? Jalan apa yang kalian ambil? Hati-hati. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tahu mana jalan yang menyelamatkan. Anak remaja paling suka ingin mengambil jalan sendiri. Sudah diprogram jalan yang baik oleh Tuhan, tapi dia suka ambil jalan sendiri. Yang paling parah dia ambil jalan pintas. Tahu jalan pintas? Jalan suka-suka dia lah. Bukan jalan yang benar, tapi dia ambil jalan pintas. Yang penting aku dapat katanya, tapi tidak selamat. Hati-hati, mungkin anak yang masih kecil tidak berani mengambil jalan itu.
Tapi yang remaja-remaja sudah berani, karena dia sudah lebih suka berteman dengan orang lain daripada dengan orang tuanya. Dia sudah mulai bergaul, dia sudah mulai merasa diri hebat. Dia ambil jalan sendiri, dia ambil jalan pintas. Akhirnya menuju kemana tadi? Siapa di sini yang mau menuju maut? Angkat tangan. Enggak ada. Apa itu maut? Upah dosa ialah maut. Itu kematian, itu hukuman kekal. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mari kita melihat, kalau begitu mana jalan yang benar? Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Karena banyaknya jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, Yesus datang dari sorga. Ia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada yang mengatakan kalimat ini, Akulah jalan yang benar menuju kehidupan. Karena ada jalan yang disangka lurus. Ini jalan yang benar. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bilang sama kita hari ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Akulah jalan keselamatan itu. Jadi kita di dalam sil ini sudah tahu siapa jalan yang benar, siapa yang jalan yang menyelamatkan, siapa jalan yang memberi kehidupan. Siapa itu? Yesus. Tuhan Yesus. Ini yang kemarin saya katakan. Nanti kita akan lihat jalan itu. Kita tahu jalan itu. Kalau kita ingin melihat surga, kalau kita ingin masuk ke dalam surga itu, kita harus melalui jalannya. Kalau mau melihat surga, mau? Mau masuk ke dalam surga, mau? Mau selamat? Ini jalannya. Dalam bahasa sehari-hari anak-anak muda di tempat kami dulu, itu alamatnya katanya Jalan Yohanes 14 nomor 6. Jalan apa? Ini jalannya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita hari ini sedang mencari jalan itu, ini jalannya. Mana tahu sudah ada sedang mencari jalan itu. Dia cari jalan, jalannya sendiri, menuju maut. Dia cari jalan pintas, menuju maut. Ini jalan yang benar, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Di dalamnya kita benar-benar sampai di surga itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kalau kita hari ini mengenal Yesus,
kita mengenal Allah Bapa di surga. Kalau kita hari ini melihat Yesus, kita melihat Bapa di surga. Kalau hari ini kita ikut jalan Yesus, jalan yang benar, kita akan sampai di surga. Dari sejak sekarang, di usia 10 tahun, berapa ini? 11 tahun, 13 tahun. Sejak sekarang kita bersama Tuhan Yesus, kita akan selamat sampai di surga nanti. Bukan cuma nanti, dari sekarang. Dari sejak kita menerima Yesus, dari sejak kita ikut Yesus, dan sejak kita datang kepada Yesus, percaya Yesus, sejak itu Tuhan menyelamatkan. Amin. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun ketakutan kita, kesulitan kita, jalan yang benar ini akan menyelamatkan kita. Makanya jangan tunda-tunda untuk ikut Yesus, untuk datang kepada Yesus, untuk menerima Yesus. Inilah waktunya. Hati kita ini disiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan berita ini. Enggak banyak orang mendengar berita ini, enggak banyak. Bersyukurlah di usia kelas 3 SD sudah mendengar kabar ini. Kelas 4 sudah dengar berita ini. Kelas 5 sudah dengar berita ini. Sejak kalian percaya, menerima Yesus, datang pada Yesus, ikut Yesus, sejak itu Tuhan menjamin keselamatan kita. Ada jalan yang benar. Dari sekarang, sejak kita percaya, apapun kesulitan kita, ketakutan kita ke depan, ya Pak Pendeta, saya kan masih kecil, saya takut bisa dengan mama, saya takut bisa dengan bapak, nggak ada uang saya, nggak ada teman saya. Jangan takut, Tuhan buka jalan. Saya pernah meninggalkan orang tua saya karena sekolah, ya disuruh Tuhan. Ya. Ternyata di tempat saya yang jauh itu Tuhan kirimkan mama saya. Tapi bukan mama yang melahirkan saya, tapi mama yang mengasihi saya lebih daripada orang tua yang melahirkan. Mereka begitu perhatikan, peduli. Suatu hari waktu saya wisuda, dia datang, dia bilang begini, Pak Lingga, saya tahu pasti kamu rindu sama mamamu kan? Aku jadi mamamu di sini. Karena dia tahu mama saya sudah meninggal. Dia bilang, aku sebagai pendamping. Waktu kamu di wisuda nanti dia panggil orang tua, katakan aku orang tua. Wah, saya nggak berpikir begitu. Ada orang yang mengasihi saya. Ini karena Tuhan memakai orang itu, membuka hatinya. Bukan orang Karo, bukan orang kampung Langkat ini, orang luar sana. Tapi dia mau menjadi ibu yang peduli, yang mengasihi. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, ada firman Tuhan katakan, tetapi apa? Tetapi Tuhan menyambut aku. Tinggalkan orang tua satu, ada 5 orang tua mengaku, aku bikin jadi mamamu, aku bikin jadi mamamu. Kena kali ya. Jadi banyak mama saya yang begitu peduli, perhatian. Oh, aku tinggalkan teman-temanku karena mereka semuanya nggak percaya Tuhan, karena mereka melawan Tuhan. Aku ikut Tuhan. Jangan takut kehilangan teman. Hari ini saya lebih banyak teman saya daripada 3 saudara saya. 3. Tuhan kirimkan banyak saudara-saudara yang lain. Ini jadi saudara semua di sini. Selama ini cuma marga sendiri nggak ada saudara. Marga sendiri aja yang bersaudara. Sekarang semua, bahkan yang nggak bermarga pun jadi saudara. Tuhan bisa kirim. Ini cara Tuhan untuk memberi jalan yang benar itu, jalan selamat itu. Jadi kita tidak perlu takut kalau ikut Tuhan Yesus. Pak Pendeta, gimana dosa-dosaku ini? Wah, jangankan perkara-perkara dosa, semua urusan yang kekal itu bisa diselesaikan. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau kita punya masalah, punya pergumulan, punya ketakutan, punya kesusahan, kesulitan, mulai ada keraguan-keraguan, ingat, Tuhan bisa menyelamatkan. Ada jalan keluar. Mari kita lihat. Untuk itulah Yesus lahir, supaya kita bisa melihat kerajaan Allah itu, supaya kita bisa melihat Tuhan. Untuk itulah Natal. Ini siang Natal, sekolah Injil liburan Natal. Ini harus diingat.
Mengapa Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia? Supaya kita bisa melihatnya. Coba kalau dia di surga saja, siapa yang bisa lihat? Kita mau pakai kacamata 8 lapis juga nggak bisa lihat surga. Hah? Mau pakai kacamata apa sih? Nggak bisa lihat. Nggak ada orang yang bisa mengukur jarak surga dengan dunia. Tapi begitu Yesus lahir di kandang domba, semua orang mulai melihat Allah itu. Sampai hari ini jutaan orang yang sudah melihat Allah. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapa. Sekiranya kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Berapa banyak orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus waktu ia lahir di kandang domba itu loh. Orang-orang Majus datang, para gembala datang. Masih kecil dia, ada Simeon datang, ada Hana datang. Ketika dia lahir di dunia ini, sudah dikenal. Dia bertumbuh makin besar. Banyak orang-orang Farisi yang melihat Yesus. Bahkan ketika dia berumur 30 tahun, sangat terkenal kabar tentang dia. Bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Hanya Allah yang bisa melakukan ini. Itu sebabnya waktu dia lahir ke dunia ini momen penting. Ini awal Allah mulai berbuat, mulai bertindak. Ia ingin menyelamatkan manusia. Mari kita lihat dalam hal apa manusia perlu diselamatkan. Apa ini? Yesus mengusir setan. Siapa di sini yang berani mengusir setan? Siapa sini yang takut setan? Oh, takut ya. Dong dong kedong dong 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 kedong dong, ada iblis di bawah kolong. Anak Tuhan mau dicolong. Yesus datang menolong. Oh Tuhan, marilah tolong. Nah gitu. Setan atau iblis bego itu tidak ada orang yang sanggup melawannya. Justru iblis yang selalu menakut-nakuti, menguasai manusia. Adam, manusia yang terhebat di dunia ini pun ditaklukkannya. Apalagi kita yang kiri-kiri ini. Makanya jangan merasa hebat. Tapi Yesus datang ke dunia, salah satu ia mengusir setan. Ini masalah bagi manusia. Iblis yang menyebabkan semua permasalahan itu. Ini kisah Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan dari orang Gerasa itu. Hari ini kalau kita takut dengan setan, kalau kita dikuasai setan, ada yang lebih hebat dari setan. Itulah siapa? Yesus. Dialah jalan keluar kita supaya kita tidak lagi dikuasai setan itu. Jadi kalau malam ini kita takut dengan kuasa iblis, dengan setan, ada yang bisa menolong kita, ada jalan keluar, jalan yang benar yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus. Kita masih kecil ya, terkadang kita belum tahu seperti apa kerja setan. Kita hanya takut ketika sering disebut namanya, kita jadi takut. Tapi ketahuilah, Yesus Kristus yang lahir itu, yang datang ke dunia, dia sanggup mengatasi masalah kita kalau ada ketakutan kita dengan setan. Kenapa orang jahat? Kenapa orang melawan, memberontak? Kenapa orang cakap kotor? Ini dari setan. Firman Tuhan nggak pernah ajarin cakap kotor. Orang tua juga kita nggak ada yang ngajarin cakap kotor. Dari mana itu cakap kotor itu? Dari mana kok ada kita sikapnya mau melawan, memberontak, meracun? Dari mana itu? Iblis, setan, itu yang menaruh, ditanamkannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita, sehingga kita hampir tiap hari mengucapkan kata-kata yang kotor. Tadi dalam PA kita ada baca, berapa harikah aku berbuat dosa hari ini? Itukah pertanyaan dia? Ada gambar-gambar. Berapa banyak itu loh? Berapa banyak? Kalau orang tua yang tahu dengan dosa,
pasti dia menangis melihat anaknya berbuat dosa. Karena nggak pernah diajari orang tuanya berbuat dosa. Tapi kita selalu berbuat dosa, cakap kotor. Apa tadi masalahnya? Setan. Kalau orang jahat, sering kita bilang, jangan. Karena ini masalah terbesar di hadapan manusia. Masalah terbesar di hadapan Allah. Maka yang pertama Yesus lakukan ketika dia ke dunia ini, ia mengusir roh jahat. Dia mengusir setan. Masih adakah di sini yang malam ini katakan, aku masih takut Pak Pendeta, aku masih takut setan, aku takut iblis? Ketahuilah, Tuhan Yesus Kristus, dia mengusir itu. Dia menyelesaikan masalah itu. Dia menyelamatkan kita dari kuasa iblis itu. Kalau kalian punya benda-benda yang sering dipakai iblis, jimat namanya, itu pun bisa diselesaikan. Orang tua kita terkadang nggak mengerti bagaimana mengatasi masalah setan, sehingga mereka cari benda-benda yang nggak berdaya, nggak kuat untuk mengusir setan. Tapi setannya nggak pergi, setannya malah tidur di sini. 20 tahun lagi setannya bangun. Hati-hati kalian. Makanya jangan biarkan benda-benda itu di dalam diri kita. Mungkin pada waktu itu dia tidur, tapi nanti dia bangun. Setan itu licik loh. Dia bisa menyamar. Setan seringkali bersembunyi di balik kebaikan-kebaikan. Tapi pada waktunya dia akan bangun. Dia tuntut, mana bagian ke bro? Tapi ketahuilah, ada Tuhan Yesus yang bisa mengusir setan. Amin. Amin. Banyak dicatat dalam Alkitab kisah itu. Yesus menyelesaikan masalah orang-orang yang terlibat dengan setan. Kalau ini gambar apa? Yesus berjalan di atas air. Wah, saya belum pernah nih coba nih. Iya, langsung jatuh. Air itu adalah bisa dikatakan alam ciptaan Tuhan. Air salah satu yang paling hebat di dunia ini dari ciptaan Tuhan. Katanya ada air, ada angin, ada api, ada sajalah. Yesus berada di atasnya. Ia berjalan di atas air. Siapa paling hebat? Yang siapa yang di bawah? Yesus lebih hebat. Dia berjalan di atas air. Apa yang kita takutkan dari alam ini? Petir, angin, matahari, hujan. Apa yang kita takutkan? Yesus berada di atasnya. Dia bisa atasi. Makanya kalau kita percaya ikut Yesus, kita menerima Yesus, ada jalan keluar dalam setiap masalah ini. Beberapa waktu yang lalu ada angin kencang ya. Orang semuanya pada takut. Ingat, Tuhan Yesus Kristus, ia bisa mengatasi itu. Yesus bisa lepaskan kita dari masalah itu. Yesus jalan keselamatan. Pak, saya besok mau berenang ini. Saya mau coba di berjalan air. Coba aja besok, bisa nggak? Jangankan dari baca air kita juga bisa. Air fisik nggak bisa ya? Kita perlu Tuhan supaya kita bisa berjalan di air. Cuma air kita bukan air kolam, air masalah. Kita selalu banyak bermasalah dengan air. Satu hari kita harus minum minimal 2 liter air karena masalah dengan air. Coba kita nanti malam gak ada lagi yang minum. Coba, pasti bermasalah. Dehidrasi. Air kita, masalah kita. Kita masih kecil, belum tahu apa masalah kita ke depan. Tapi ingatlah, ada Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Berikutnya, wah,
Ini apa ini? Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. Perkara makan. Selama di sini ini, gimana makanannya? Enak? Betul ini. Nanti kalian bikin di Facebook makanannya. Ini mau dievaluasi. Makanannya enak nggak? Enak. Cukup? Mau tambah 2 dagingnya? Mau. Nah, berarti nggak cukup. Berarti nggak cukup itu namanya. Ya. Tuhan Yesus bisa berikan untuk 5.000 orang. Kita berapa orang sih? Kita berapa orang? Berapa? 38. Berapa? 38. Hanya mereka yang tahu, yang lain nggak tahu. Tapi kepo. 38, 19 perempuan, 19 laki-laki, luar biasa. Belum pernah terjadi seperti ini untuk peserta. Biasanya laki-laki lebih sedikit, tapi kali ini perempuan lagi sama. Hebat ya. Tahun depan lebih banyak laki-laki. Tahun depan lebih banyak laki-laki. Wah, hebat ini. Sayangnya tahun depan nggak ada. Banyak perempuan sama guru-gurunya. Urusan makan 38 orang mah kecil. 5.000 orang loh dikasih makan. 5 roti aja. Kalau 10.000 satu orang makan berapa itu harganya? Oh, 50.000 orang. 5.000 orang nih, satu orang 10.000 nasi bungkus. 50 juta semuanya. Tuh gampang rasa Tuhan Yesus. Dia yang gini cuma 5 jutanya ini. 50 juta. Hah? Jangan takut perkara kurang makan kalau ikut Yesus. Jangan takut kekurangan makan kalau percaya Yesus, semua Tuhan siapkan. Amin. Amin. Loh, saya mau banding-bandingkan. Memang katanya nggak boleh banding-bandingkan ya kan? Banding-banding. Mana lebih enak makan di sini apa di rumah kita? Dua-duanya sama. Rumah. Sama. Di rumah ya? Dua-duanya sama. Oke, sekarang saya tanya, mana lebih enak makan di sini atau makan di rumah? Sama. Rumah. Sini. Di rumah begini, mau makan dimasak dulu, dihidangin dulu, setelah makan cuci piring lagi. Di sini enggak. Mana lebih enak? Sini, dua-dua sama-sama. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, gampang rasa Tuhan perkara itu. Gampang. Tuhan bisa atasi. Dia jalan keluar. Dia jalan yang benar untuk menyelamatkan. Tapi seringkali kita takut nggak ada makan. Kalau nggak ada makan kita marah-marah pula itu. Mana nasiku? Mana ikanku? Tuhan Yesus bukan hanya sekali dicatat dalam Alkitab memberi makan orang. 50 juta itu gampang rasa Tuhan. Karena itu kalau kita ikut Yesus, datang kepada Yesus, percaya Yesus, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yesus jalan keluarnya, jalan keselamatan itu. Masalah apa lagi yang sering kita hadapi? Masalah apa? Masalah duit. Wah, gampang. Katanya, ini yang berikutnya. Ini. Penyakit. Ya, Yesus menyembuhkan penyakit. Ini masalah duit. Gimana kabarmu? Sehat? Cuma satu yang gak sehat. Oh, sekarang ya. Kayak berita dulu sehat. Saya jelas sehat. Kaya. Kantonglah sehat. Lali sena. Duit. Jangan takut, Tuhan Yesus bisa sediakan. Yesus menyembuhkan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang percaya kepada Tuhan dan dia meninggalkan pekerjaannya pegawai negeri.
dia mau ikut Tuhan. Padahal pegawai negeri katanya uang dijamin, tetapi dia tinggalkan, dia ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bisa atasi masalah duit, masalah penyakit ini. Sebenarnya kalau kita nggak punya duit, kita sakit nggak? Enggak. Hah? Enggak. Jadi yang sakit itu apa? Kantong yang enggak enggak. Makan betul. Kalau kita ikut Yesus, kita bersama Yesus, urusan penyakit yang kita khawatirkan bikin kita lemah, bikin kita nggak berdaya, bikin kita nggak punya semangat. Cuma kalau nggak ada duit, nggak ada semangat. Yesus bisa sembuhkan. Kalau hari ini laki-laki paling banyak ini ya, memikirkan tentang uang. Ingat, Tuhan Yesus bisa sembuhkan itu. Kalau penyakit fisik ini banyak, mungkin juga flu, pilek, sakit kepala, mungkin juga lumpuh, buta, itu semuanya penyakit fisik. Sudah kita dengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus atasi. Tapi penyakit di pikiran ini, masalah duit tadi, ini pun bisa diatasi oleh Tuhan, bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu masalah pikiran. Indonesia akan menjadi krisis di tahun 2023 ini. Hati-hati. Karena itu kita harus keluar dari pikiran itu, supaya kita jangan sakit. Perkara uang, pikiran kita, kita perlu datang kepada Tuhan supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita belum punya pengalaman disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan bisa lakukan itu. Kalau kita sakit fisik, katakanlah flu, pilek, jangan buru-buru kita beli obat. Datanglah kepada Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Orang yang buta sejak lahir pun bisa disembuhkan. Kenapa kita takut sakit? Kenapa kita takut nggak punya uang? Tubuh kita, pikiran kita bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Saya melihat anak-anak hari ini sakitnya bukan pada tubuhnya, bukan pada kantongnya, tapi pada pikirannya. Sudah rusak. Pikirannya sudah rusak. Kenapa pikirannya rusak? Ya pasti karena hatinya sudah rusak. Mari kita lihat orang yang hatinya sudah rusak itu. Ini lebih parah. Yesus membangkitkan orang mati. Orang mati itu sama dengan orang yang gak punya harapan sama sekali, gak punya kekuatan apapun. Coba perhatikan di kuburan itu orang mati semua. Dia bisa apa? Kita mau lempar batu, dia gak akan bangkit. Kita siram pakai air, dia gak ada bilang apa-apa. Kasih makan, gak dia makan. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Kalau sakit masih ada kekuatannya sedikit. Meskipun sakit kantong, tapi dia masih bisa jajan. Tapi kalau udah mati, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya kekuatan, hopeless, nggak punya harapan. Anak remaja hari ini seringkali seperti orang mati ini. Rasanya dunia itu selebar daun dan kates. Sempit sekali pikirannya. Lebar itu ya? Oh, kelor yang kecil. Oh, kates besar. Yes. Sekalipun selebar daun kates, masih sempit itu. Anak remaja, dunia ini begitu luas. Begitu luas. Jangan pikir karena nggak dikasih mama jajan udah langsung mau tinggalkan dunia ini. Baru putus cinta langsung meninggalkan dunia ini. Emangnya cuma selebar daun kelor itu, dan kates itu. Kalau nggak ada jalan lain. Ini loh jalan lain. Yesus membangkitkan.
menghidupkan. Apa masalah kita hari ini? Sampai kita nggak lagi punya harapan, sampai kita nggak mau lagi berbuat apa-apa. Kita mau bunuh diri. Udah mati aja aku. Nggak sayang bapak sama aku, nggak sayang mama sama aku. Apa itu? Itu sama dengan orang mati. Ada seorang murid saya, dia tuliskan status di media sosial begini. Aku rindu dengan bapak. Karena waktu saya dengar cerita masa hidupnya itu, dari sejak kecil dia sudah ditinggalkan ayahnya. Dia merasa hidup ini nggak ada gunanya sedikit pun. Bahkan dia cerita, saya mau bunuh diri aja. Tapi saya katakan, kenapa kamu berpikir sesempit itu? Tuhan punya rencana atas hidupmu. Justru bisa orang-orang seperti ini yang bisa bertemu dengan Tuhan. Orang yang lengkap, bapak mamanya, yang banyak uangnya, yang sehat-sehat ya, bisa gak datang sama Tuhan karena merasa diri sudah hebat. Justru orang-orang yang seperti ini, yang remuk hatinya ini, yang bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi seringkali kita gak sadar kita seperti orang mati tuh. Tadi saya katakan di dalam kelompok, orang berdosa itu menurut Petrus ada tiga gambaran. Yang pertama seperti orang mati, yang kedua seperti orang sakit, yang ketiga seperti orang sesat. Itu loh gambaran orang berdosa. Tapi Yesus bisa membangkitkan itu. Secara fisik kalau kita mati, pasti kita tinggalkan dunia ini. Kalau kita tinggalkan dunia ini, kita pergi kemana? Perlu pikirkan. Yesus ada jalan keluarnya. Dia jalan yang benar. Dia jalan yang menyelamatkan. Kalau begitu, setelah kita lihat begitu banyak yang dilakukan Tuhan Yesus selama ia di dunia ini, sejak ia lahir, ia mengusir setan. Apalagi ia berjalan di air. Apalagi ia memberi makan. Ia menyembuhkan. Ia membangkitkan. Mengapa kita belum mau datang kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita belum mau menerima Yesus? Mengapa kita belum percaya? Tuhan, urusan makanku Tuhan, urusan penyakitku Tuhan, urusan duniaku Tuhan, alam ini Tuhan, dengan setan bagaimana ini? Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan Yesus? Kan aman, kan selamat kalau gitu. Kenapa kita mengeraskan hati? Yang paling parah di sini, ini masalah yang tidak bisa diatasi oleh manusia sampai hari ini. Satu peristiwa, Yesus ada di Taman Getsemani. Peristiwa ini Yesus bukan mau retreat. Dia bukan mau buat acara kusuk. Yesus bukan ingin menyendiri. Di Taman Getsemani ini Yesus bergumul dengan murka Allah, bergumul dengan dosa manusia. Urusan dosa yang paling sulit bagi kita lepas. Kalau urusan makan gampang mungkin kita katakan, urusan sakit mungkin gampang, urusan mati terserah dia nak. Tapi urusan dosa, Yesus tidak bisa dengan berfirman, diam, tenanglah, nggak bisa. Pergilah, nggak bisa kalau urusan dosa. Ambil air, percikan, sembuh. Nggak segampang itu urusan dosa. Yesus bergumul di Taman Getsemani. Satu malam di Getsemani, engkau berdoa kepada Bapa. Kalau kita memahami kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini perjuangan Yesus terberat di dunia ini. Urusan dosa. Makanya kalau kita hari ini sadar diri orang berdosa, mengapa kita nggak bisa lepas? Yesus pun bergumul dengan dosa itu, bergumul dengan murka Allah. Siapa di sini yang bergumul dengan dosanya?
yang merasa berat dengan dosanya, yang belum bisa keluar dari dosa itu sampai hari ini. Padahal dari dulu dia dengar kabar baik, tapi dia nggak pernah bisa keluar. Ingat, Yesus Kristus merasakan apa yang kamu rasakan. Yesus mengambil jalan ini supaya kita punya jalan keluar dari dosa itu. Saya nggak tahu dosa apa yang terjadi sama kita, tapi apapun dosa kita di dalam Tuhan Yesus akan diselesaikan. Itulah doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, sekiranya mungkin ada jalan lain. Ternyata tidak ada jalan lain. Urusan dosa begitu berat. Kalau kamu hari ini merasa belum bisa keluar dari dosamu, ingat, memang berat menyelesaikan dosa ini. Kalau bisa dosa kita diselesaikan dengan berdoa, Tuhan nggak perlu turun dari sorga. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan ibadah, Yesus nggak perlu turun dari surga. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan begitu mudahnya, karena kita berbuat baik, nggak perlu Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Apapun dosa kita, ada jalan keluarnya bagi Tuhan Yesus. Dia lakukan mulai di Taman Getsemani itu, hingga akhirnya dia menuju kayu salib. Yesus harus menuju kayu salib itu supaya ia membuka jalan bagi kita ke surga itu. Dosa kita diselesaikannya. Tanpa dosa baru kita bisa masuk ke surga itu. Yesus selesaikan itu semuanya. Tapi ini kan tidak gampang. Ini nggak gampang. Makanya kalau kita memahami pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dia sudah mati supaya kita tidak mati. Tapi kalau kamu ingin terus lawan dosa dengan dirimu sendiri, kamu akan mati. Sebab apa? Dosa ialah maut. Nyawa ganti nyawa. Hari ini kalau kamu ingin berjuang melepaskan diri dari dosamu, kamu pasti tidak bisa. Karena itu datang kepada Yesus. Dia sudah melaluinya. Yesus cuma yang bisa selesaikan dosa itu. Yesus pernah berkata pada orang-orang yang diajarinya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ada dosa? Ada. Kalau tidak dosa, Tuhan Yesus bisa selesaikan itu. Ada dosamu? Ada. Tuhan Yesus yang bisa selesaikan. Kalau kamu pasti tidak sanggup. Ingat pergumulan Tuhan, perjuangan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu, sampai ia di kayu salib itu membuktikan tidak ada jalan keluar bagi dosa manusia. Tidak ada jalan keluar bagi dosa manusia kecuali melalui kayu salib. Nyawa harus ganti nyawa. Upah dosa maut harus dijalani. Kalau nggak dijalani itu berarti Allah bohong. Tapi kali ini Yesus lakukan supaya ada jalan keselamatan bagi kita. Yesus ini mati bukan karena dia berdosa. Yesus nggak ada dosanya. Yesus nggak pernah cakap pantang, nggak pernah. Dia nggak pernah membuli orang, memukul orang, nggak pernah. Yesus nggak pernah menyakiti orang. Sebaliknya justru dia menyembuhkan orang, dia menolong orang, dia memberi makan orang. Jadi untuk apa dia mati? Untuk orang-orang berdosa yang hari ini sadar dia berdosa. Tuhan katakan, aku menanggung itu, makanya aku mati untuk kamu, supaya ada jalan keselamatan bagi kamu. Bagi kita hari ini yang sadar diri orang berdosa, yang tiap hari kita berbuat dosa, yang digambarkan dengan beban berat, Yesus bisa selesaikan. Apakah ada di antara kalian yang mau selesaikan dosanya oleh Tuhan Yesus? Ada yang mau diselesaikan Tuhan dosanya? Atau kalian mau kerjakan sendiri? Siapa yang mau Tuhan Yesus selesaikan dosanya? Betul. Malam ini Tuhan panggil. Malam ini Tuhan katakan, aku sudah mati di kayu salib. Aku sudah berjuang. Aku sudah bergumul di Taman Getsemani itu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, tulikan tangan. Nggak semudah itu. Maka itu Yesuslah satu-satunya yang kita harapkan, yang perlu kita undang, yang perlu kita terima.
yang perlu kita panggil supaya dosa-dosa kita itu selesai. Dosa yang besar hari ini adalah kita nggak mau percaya kepada Tuhan. Kita nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sudah bergumul dengan dosa manusia. Dia sudah mati menanggung dosa manusia. Karena itu sudah dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Perjuangan yang berat ini karena nggak ada jalan lain. Yesus rela mati. Belum ada orang yang rela mati untuk kamu. Belum ada yang rela. Tapi Yesus rela mati. Belum ada yang begitu peduli yang rela menyerahkan nyawanya bagi kamu. Tapi Yesus berani menyerahkan hidupnya, Ia mati di kayu salib. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Yesus, percaya Yesus, menerima Yesus. Ini jalan keselamatan satu-satunya bagi manusia berdosa. Tapi kalau nggak sadar dosanya nggak bisa. Hanya orang yang sakit yang perlu dokter. Orang yang sadar orang berdosa lah baru dia datang kepada Tuhan Yesus. Tapi gak hanya sampai di situ. Yesus bangkit. Proses Yesus bangkit ini menggambarkan kemenangan demi kemenangan, kehidupan telah diperoleh. Jalan keselamatan sudah ada kepastian. Yesus bangkit. Karena Ia bangkit, Ia bisa membawa kita ke surga itu. Dia bisa membawa kita keluar dari semua masalah-masalah kita. Yesus sudah bangkit. Bahkan kalau kita dengar kabar Yesus naik ke surga. Wah, betapa indahnya kalau kita bersama Yesus. Kalau Yesus naik ke surga, kita naik kemana? Ya ke surga. Orang sama kok. Kalau saya satu mobil dengan kalian, ya kalau saya ke Medan, kalian kemana? Ya ke Medan. Kan gampang, enak. Makanya kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Supaya kemana Tuhan pergi, ke situ juga kita pergi. Aku gak mau ikut Tuhan Yesus lah. Silakan. Tapi Yesus satu-satunya jalan keluar kepada kita supaya kita sampai di surga ini. Kamu ingin melihat surga? Oh, bersama Yesus. Kamu ingin masuk ke surga? Oh, bersama Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita perlu mengundang Tuhan Yesus. Malam ini Yesus mengasihi kamu. Jesus love you. Yesus jalan keselamatan. Yesus sayang kepada kamu. Yesus tidak mau kamu binasa. Yesus tidak mau kamu sakit. Yesus tidak mau kamu mati. Yesus tidak mau kamu kelaparan. Yesus tidak mau kamu ketakutan. Yesus tidak mau kamu terikat oleh iblis itu. Tapi Yesus mau membawa kamu ke surga lepas, selamat. Yesus sayang sama kamu. Coba perhatikan teman-temanmu, sayangkah dia sama kamu? Temanmu di Facebook itu sayangkah dia sama kamu? Kalau kamu salah dia ketawain, itu bukan sayang sama kamu itu. Kamu salah dia ketawain, boleh katanya. Sayang nggak itu? Gak sayang. Senang dia kamu diketawain, padahal berbuat salah. Orang angkat pialanya, oh juara dunia, itu baru diketawain. Ini nggak berbuat salahnya dia. Itu bukan sayang namanya. Makanya jangan sembarangan pilih teman. Pilihlah yang sayang sama kamu. Siapakah yang sayang sama kamu? Yesus sayang kamu. Yesus sayang padaku. Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Siapa di sini yang sudah merasakan Yesus sayang sama dia? Coba angkat tangan. Yang sudah merasakan Yesus sayang sama dia. Belum ada. Kalau belum ada nggak apa-apa. Tapi malam ini ada kabar baik. Yesus sayang kamu. Mungkin orang tuamu sayang, mungkin juga nondong bolangmu sayang. Tapi Yesus sayang padamu. Bahkan rasa sayang itu lebih besar. Dia mau mati di kayu salib itu untuk kamu. Yesus
jalan keselamatan itu. Manusia hidup di dunia ini tanpa kasih sayang, manusia hidup seperti di neraka. Manusia hidup tetapi mati, tidak menikmati hidup. Yesus menantikanmu. Karena dia sayang, dia menantikanmu. Mungkin kamu belum mau datang kepada Tuhan. Mungkin kamu mengeraskan hati, aku tidak mau ikut Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan diberitakan, kasih Tuhan menantikan kita untuk datang kepadanya. Ini kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan. Sekolah Injil liburan Natal ini adalah satu jalan, kesempatan untuk kita datang kepada Yesus. Dia sedang menantikan kita. Dia sayang kepada kita. Dia sayang kepada Abel, dia sayang kepada kita semua. Dan dia menantikan kita. Tapi harus melalui salib Yesus. Dengan cara itu kita bisa bersama-sama dengan dia di surga. Dia ingin bersama-sama dengan kita di surga, di mana dia semula berada. Tuhan ingin lepaskan semua masalah-masalah kita dan membawa kita ke surga itu kelak. Harapan Tuhan Yesus Kristus yang ingin membawa umat ciptaannya ini akan bersama dia di surga. Dosanya bagaimana? Selesai. Penyakitnya bagaimana? Selesai. Perut laparnya gimana? Selesai. Ketakutannya dengan alam bagaimana? Selesai. Ketakutannya dengan ikat gelap kuasa iblis itu bagaimana? Selesai. Di bumi pun kita rasakan seperti di surga, seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dunia ini, sejak kita percaya menerima Yesus, sejak itu kita seperti di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ia menantikan kamu, ia menunggumu, ia sayang kepadamu. Tidak ada orang yang sebesar ini rasa sayangnya selain Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, undanglah. Datanglah, terimalah Yesus. Undanglah, terimalah, datanglah kepada Yesus. Semua masalah-masalah kita ada jalan keluarnya. Yesus jalan ke keselamatan. Dan sejak sekarang kita percaya menerima Yesus, mengenal Tuhan Yesus, sejak itu kita akan merasakan keselamatan yang dari Tuhan itu. Sejak kamu hari ini percaya menerima Yesus, sejak saat ini kamu merasakan keselamatan itu, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu seperti di surga itu. Hanya semalam saya tanyakan, siapakah orang ini? Malam ini enggak, saya tanya begitu lagi. Siapa yang mau datang kepada Yesus dan menerima Yesus? Ini yang saya tanyakan. Siapa yang mau datang dan menerima Yesus seperti ini? Pikirkan sekali lagi. Pikirkan dalam hati itu. Pikirkan sekali lagi. Siapa yang mau datang menerima Yesus dalam hidupnya, supaya selesai masalah dosanya, masalah kuasa kegelapannya, masalah penyakitnya, masalah dengan makanannya, masalah dengan pertemanannya, semua bisa diatasi karena Yesus jalan keselamatan ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil. Sebagai doa kita, kalau betul-betul kamu katakan, saya mau datang kepada Yesus, saya mau menerima Yesus, kita nyanyikan ini dengan pelan-pelan. Pastikan di dalam hatimu bahwa engkau perlu Yesus supaya masalah-masalahmu, terutama dosa-dosamu, bisa diselesaikan.
Yesus kupanggil. Bukan pendeta kupanggil, bukan orang tuaku kupanggil, bukan temanku kupanggil, tapi Tuhan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini ada banyak orang yang mau datang kepadamu. Ada banyak orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Mohon anugerah-Mu Tuhan, izinkanlah mereka datang kepadamu. Sambutlah mereka yang datang kepadamu. Lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah hati anak-anak ini. Ketika mereka sudah mendengar firman ini, ketika mereka mengerti firman ini, ketika mereka percaya firman ini, terjadilah keselamatan ini. Keselamatan dalam seluruh kehidupan mereka sejak mereka hari ini percaya. Tuhan Yesus, lihatlah orang-orang yang mengharapkan kehadiran Tuhan. Lihatlah anak-anak ini yang membutuhkan Tuhan bukan karena orang lain, tapi karena ia sadar sebagai orang berdosa, sadar sebagai orang yang penuh masalah. Dan mereka sadar firman Tuhan ini kepada mereka, bahwa Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan menantikan mereka. Hamba-Mu ini berdoa supaya semua mereka yang malam ini memanggil, mengundang Tuhan Yesus di dalam hati, terjadi keselamatan ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun segenap hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Dengan sikap berdoa dan membuka hati untuk Tuhan, katakan, inilah doamu kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan hatiku, semua dosaku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, malam ini Engkau melihat kami ada di sini, melihat hati kami yang banyak masalah ini. Selama ini kami ambil jalan sendiri, kami ambil jalan pintas, tapi ujungnya menuju maut. Tapi malam ini kami dengar
engkau satu-satunya jalan keselamatan itu, maka kami mengundang menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Lihatlah anak-anak Tuhan ini. Biarlah dosa-dosa mereka dihapuskan. Biarlah dosa-dosa mereka disucikan dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang sanggup menyelamatkan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka percaya, biarlah Roh-Mu turun atas mereka, memeteraikan mereka sebagai milik Tuhan, sehingga mereka akan diselamatkan di bumi ini sampai di surga. Biarlah hidup mereka penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat, penuh dengan cinta Tuhan. Ini doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan. Oke ya, ibadah kita sudah selesai. Ya, gimana? Sudah diundang Tuhan ya? Sudah masuk apa masih di luar? Siapa yang udah masuk? Angkat tangan dulu yang udah masuk. Yang udah masuk Yesusnya siapa? Di dalam hatinya. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Jangan setengah. Kalau ragu-ragu turunkan aja tangannya. Dipka, kamu pening atau demam? Oh iya. Coba angkat tangannya. Yang sudah Yesus ada dalam hatiku. Turunkan tangannya. Puji Tuhan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus ku panggil. Memimpin. Memimpin. Siap dipimpin Tuhan? Gak usah nih, nanti aja. Tunggu dulu. Siap dipimpin Tuhan? Siap dituntun Tuhan? Siap kehilangan teman? Kalau ikut Yesus, mungkin temanmu ada yang membenci kamu, ya? Karena kamu ikut Tuhan. Siap membenci dosa? Siap kehilangan teman kalau dia tidak percaya Yesus? Pak pendeta tadi bilang apa? Mamanya tak dampingi bapak waktu wisuda. Siapa yang mendampingi? Yang melahirkan bapak ini itu tadi? Enggak. Tuhan kalau kamu kehilangan teman 3, percaya kamu nanti Tuhan antar temanmu yang lain? Yang di belakang. Siap kehilangan teman? Kalau ikut Yesus mungkin temanmu ada yang tidak mau berteman dengan kamu. Percaya kamu ada temanmu nanti gantinya diantar Tuhan. Lihat kemari, jangan lihat temannya, ya. Karena ada yang nanti kawanku ada yang pikir nanti takut temanku gak mau lagi teman sama aku. Bapak tadi berapa saudaranya? 3. Yang kandung itu ya Pak?
Berapa saudaranya sekarang? Banyak. Oh, banyak kata Tita. Tahu dari mana kamu? Iya, bapak itu kasih tahu. Kalau bapak itu yang kasih tahu, kamu percaya nggak? Percaya. Tapi kalau setomson yang kasih tahu, iya harus bapak itu ya. Begitu kalau Yesus yang ngomong, kamu percaya nggak? Percaya. Nah, itu baru bagus. Sekarang kita sharing ya. Ada waktu kita untuk sharing, untuk cerita. Pak, ngantuk mereka ini mungkin Pak. Sudah lelah. Iya. Sekarang mau apa? Serius? Nanti kalau disuruh tidur kamu merem atau enggak? Merem ya? Merem apa cerita? Mau boleh? Oh, mau rebahan? Bukan mager ya? Jadi sharingnya di mana? Besok. Oh, besok. Di mana tuh? Di dalam air. Tidak diwajibkan kalau ada di antara anak-anak kami yang mau sharing dengan pembimbingnya boleh. Tak harus semuanya jumpai pembimbingnya pribadi. Aku mau cerita, aku mau cerita boleh. Boleh ya. Diwajibkan ya. Mas udah lupa pembimbingnya? Masih ingat. Kalau nanti ada sesuatu dalam hatimu yang mau diselesaikan, jumpai pembimbingnya masing-masing. Jadi untuk malam ini selesai Pak? Iya. Kita mau kemana? Satu lagu lagi. Setelah ini kita berdoa ya. Percaya dengan segenap hati. Yuk. Percaya dengan segenap hati. Lagu penutup. Setelah ini kita iya. Baru yang mau sharing boleh jumpai pembimbing. Yang mau istirahat boleh rebahan. Siap? Siap. Yo, kita nyanyi satu lagu, setelah ini kita berdoa. Stand up please. Tadi ada yang ngomong begini, Bi, lagu inilah dinyanyikan. Kenapa? Suka kali aku dengarnya. Oh iya, ya. Suka. Betul ya? Betul. Tapi percaya ya dengan senang hati ya. Ayo, ayo Pak, kita nyanyikan lagu ini. Kamu pulang nanti dari sini, itu handbook jangan dibuang, ya. Pelajari lagunya. Setiap saat kamu nyanyi, oh aku mau percaya dengan segenap hati. Yuk.
senang hati. Pegang hatinya. Aku percaya Yesus telah datang untuk menebus hidupku. Sekarang ku menjadi baru. Semua angkat tangan, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Pegang dadanya. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan hatiku. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hatiku percaya. Katakan sekali lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Hatiku percaya. Amin. Silakan duduk, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Ketika adik-adik kami, anak-anak kami datang kepada Tuhan. Mereka membuka hati kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap tangan yang mempercaya, yang mengangkat tangannya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang meyakinkan mereka, Tuhan yang berbicara kepada mereka, Tuhan yang meneguhkan mereka, supaya sejak malam ini mereka berdiri teguh. Mereka tahu kepada Allah yang mana, Allah yang mereka sembah, Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Tuhan, kami mau terus serahkan mereka kepada Tuhan. Mereka milik Tuhan. Tuhan menjadikan mereka ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah setiap adik-adik kami memahami ketika Tuhan menjadikan mereka, Tuhan mau mereka melakukan pekerjaan baik di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami, mungkin adik-adik kami ada yang akan sharing. Tuhan memberkati. Yang beristirahat, Tuhan berkati kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya boleh ya, kalau yang mau sharing-sharing, yang mau istirahat boleh rebahan.